Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara sangat penting dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang pendidikan misalnya, dalam bentuk keterampilan berbicara yang melibatkan komunikasi antara guru dan siswa, baik yang sifatnya satu arah maupun yang timbal balik ataupun keduanya. Seorang yang memiliki keterampilan berbicara yang baik akan memiliki kemampuan yang baik pula dalam berkomunikasi. Dengan keterampilannya, segala pesan yang disampaikannya akan mudah dicerna sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dengan siapa saja. Pembelajaran berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Pembelajaran berbicara yang dilakukan khususnya di tingkat sekolah dasar, yakni berbicara, memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Berbicara menghibur, berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan, dan menggerakkan. Ketiga kegiatan berbicara tersebut tentunya masih dalam jangkauan dasar yang sifatnya sederhana. Terampil berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa taraf kemampuan berbicara siswa bervariasi mulai taraf yang baik atau lancar, sedang, gagap, atau kurang. Ada siswa yang lancar menyatakan keinginan, rasa senang, sedih, sakit, atau letih. Ada juga siswa yang tidak dapat menyatakan pendapatnya mengenai sesuatu walaupun dalam taraf yang sederhana. Tidak sedikit juga siswa yang masih takut-takut berdiri di hadapan teman sekelasnya. Bahkan tidak jarang melihat beberapa siswa berkeringat dingin, berdiri kaku, lupa segalanya bila ia berhadapan dengan sejumlah siswa lainnya. Terlebih lagi tingkat sekolah dasar yang merupakan jenjang menantang bagi seorang guru dalam mengajarkan pembelajaran berbicara. Salah satu contohnya adalah siswa kelas 2 jenjang sekolah dasar masih ingin belajar dalam kondisi bermain-main dan selalu mencari perhatian guru. Mengingat kondisi tersebut, guru harus menanamkan keterampilan berbicara dalam suasana bermain dan menyenangkan, sehingga siswa merasa bahwa belajar bahasa Indonesia, khususnya berbicara, tidak sulit. Adanya improvisasi dan kreativitas merupakan hal penting dalam pembelajaran berbicara pada jenjang ini. Satu contoh dari pembelajaran berbicara yaitu menggunakan dongeng dengan kearifan lokal, memiliki keunggulan terkait dengan keterampilan berbicara dan penanaman nilai moral, dengan satu catatan bahwa dongeng yang diberikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan bahasa anak. Mendongengkan cerita kepada anak berarti kita memfasilitasi perkembangan bahasa anak yang sedang terjadi, khususnya keterampilan berbicara. Melalui dongeng, perkembangan artikulasi bahasa, pemahaman bahasa, tata bahasa, penggunaan bahasa, serta kesadaran berbahasa atas stimulasi secara menyeluruh sehingga anak akan memiliki kemampuan berbahasa. Hal ini memungkinkan seorang anak berbicara yang optimal untuk mengingat informasi yang diperlukan, meyakinkan orang lain akan tindakan yang dilakukan, menjelaskan diri atau ide yang dimiliki, serta menjelaskan bahasa yang digunakan orang lain melalui bahasa yang anak pahami. Selain itu, pembelajaran keterampilan berbicara dengan menggunakan dongeng ini juga membantu penanaman nilai moral. Kita sadari bersama bahwa telah terjadi ancaman gradasi pada moral anak-anak penerus bangsa. Pengaruh acara televisi, game, dan pergaulan yang tidak terkontrol merupakan penyebab utamanya. Oleh karena itu, perlu peran penting pendidikan dalam melakukan pencegahan ini. Penanaman nilai moral dalam proses pembelajaran secara tidak langsung akan membentuk anak yang berkarakter. Dongeng dengan kearifan lokal banyak mengandung nilai moral yang bisa dijadikan landasan bagi siswa dalam berperilaku, yakni moral individu, moral sosial, dan moral religi. Pembelajaran berbicara menggunakan dongeng ini muncul pada semester genap dengan standar kompetensi atau SK berbicara, yakni memahami pesan pendek dari dongeng yang dilisankan serta kompetensi dasar atau KD, yakni menceritakan kembali isi dongeng yang didengarkan.
Pemilihan jenjang pendidikan sekolah dasar kelas 2 didasarkan atas alasan kuat yang mendukung. Alasan tersebut yakni karena kelas 2 mempunyai jenjang umur 7-8 tahun. Fase ini merupakan fase efektif dalam pembelajaran berbahasa, tidak kecuali pembelajaran berbicara. Ditinjau dari segi artikulasi, pemahaman tata bahasa, penggunaan dan kesadaran berbahasa, anak pada usia ini mengalami perkembangan yang pesat. Menurut Junita tahun 2009 halaman 1. Hal tersebut diperkuat oleh teori nativisme yang mengatakan bahwa anak akan belajar bahasa dengan cepat sebelum usia 10 tahun, apalagi menyangkut bahasa kedua atau second language. Lebih dari usia 10 tahun, anak akan mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa jika tidak didasarkan yang kuat. Selain itu, masalah ini adalah masalah penting bagi guru untuk menanamkan nilai-nilai moral agar dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku dan tidak mengalami gradasi moral. Bicara. Menurut Tarigan, tahun 1983 halaman 15 menyatakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari batasan ini dapat dikatakan bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau audible dan kelihatan atau visible yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia demi maksud dan tujuan, gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Strategi pembelajaran yang diterapkan bagi anak kelas awal sekolah dasar adalah tematik. Pembelajaran tematik sesuai dengan tahapan perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar serta konsep belajar dan pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Menurut Ihsan tahun 2001 halaman 1. Selain itu, menurut Indi Hadi 2009 halaman 6 juga mengatakan bahwa pembelajaran tematik berpeluang untuk memberikan pengetahuan yang lebih bermakna karena siswa sekolah dasar kelas rendah masih memandang segala sesuatu sebagai satu keutuhan atau holistik. Perkembangan fisik mereka tidak pernah bisa dipisahkan dari perkembangan mental, sosial, dan emosional. Keterampilan berbicara memanfaatkan kosakata yang pada umumnya diperoleh anak melalui kegiatan menyimak dan membaca. Materi pembicaraan banyak yang diangkat dari hasil menyimak dan berbicara. Selain itu, keterampilan berbicara juga dibantu dengan keterampilan menulis, baik dalam bentuk pembuatan outline maupun naskah. Terima kasih.